Semangat pagi, apa kabar saudara-saudara terkasih? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam tuntunan Tuhan menjalani setiap hari anugerahnya bagi kita. Kita dipersekutukan lagi dalam saat teduh di pagi yang indah ini, edisi Senin 26 Oktober 2020. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memperkenankan kami kembali bersekutu di pagi yang indah ini untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mampu memahami, mengerti, dan mewujud nyatakan dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami semua. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu dan bersedia untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi yang indah ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkemen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Dari perikop pembacaan kita 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-18. Yang menjadi nats perenungan kita adalah ayatnya yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Yang disimpulkan dalam satu tema. Untuk apa Anda hidup? Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang hidup di usia senja tiba-tiba menyadari betapa hampa dan tidak bermaknanya hidup mereka selama ini. Kini di usia tua, mereka telah mencapai kesepakatan bisnis yang berhasil dan menikmati kesenangan. Namun, dalam hal persahabatan yang memuaskan
atau pencapaian hidup yang langgeng, hidup mereka nol. Mereka telah memanjat tangga kesuksesan, tetapi akhirnya mendapati bahwa ternyata tangga tersebut bersandar di dinding yang salah. Saudara-saudara, saat Rasul Paulus merenungkan kembali pelayanannya, ia melihat bahwa semua pelayanannya itu memuaskan, namun tidak mudah. Jika diukur dengan ukuran kesuksesan dunia, hidupnya akan tampak tidak berarti. Paulus menulis suratnya yang kedua kepada Timotius ketika ia tengah menderita di dalam penjara bawah tanah yang dingin dan lembab untuk menanti hukuman mati. Dalam waktu beberapa minggu, ia akan berdiri di hadapan Nero, Kaisar Romawi, yang setengah gila, dan hidupnya pun akan segera berakhir. Namun ia tahu bahwa setelah kematiannya, ia akan menerima mahkota kehidupan dari Raja segala raja. Dan sekarang kita tahu bahwa pengaruh hidupnya mengubah alur sejarah itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejarawan kuno mungkin sudah menulis begitu banyak buku tentang kemegahan Nero, tetapi tidak pernah menyebut tentang Paulus. Namun, kini kita dapat menamai anjing kita Nero dan anak kita Paulus. Saya kira pada akhirnya apa yang kita kejar dalam hidup menjadi sangat penting. Untuk apakah saudara hidup? Bersama Yesus tidak ada pecundang, dan bersama iblis tidak ada pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa memelihara kami dan yang senantiasa menuntun kami dalam perjalanan kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan bahkan kami bersyukur di pagi yang indah ini, dalam mengawali setiap kehidupan kami hari ini, kami boleh diperdengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan terus menjadi pegangan kami, suluh kami, mengarungi hidup anugerah Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup dan kehidupan kami semua. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu akan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami hari ini Tuhan. Kami bermohon berikan kami hikmat, berikan kami kesehatan, berikan kami perlindungan, sehingga kami mampu mengangkat semuanya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkati setiap usaha dan rencana-rencana kami Tuhan, sehingga semuanya membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan ini. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, dalam kehidupan mereka hari ini. Karuniakan senantiasa kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kesuksesan, keberhasilan bagi mereka dalam kehidupan ini. Dan ajar mereka untuk senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan dalam hidup dan kehidupan ini. Iya Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi. Berkati dalam pelayanan-pelayanan di tengah kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Jemaat-Mu yang lalai ingatkan, jemaat-Mu yang berduka hiburkan, jemaat-Mu yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan.
Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, sehingga aman dan tentram di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, sehingga tetap berjalan dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Berkati Tuhan akan tim medis dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka, khususnya dalam merawat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Biarlah mereka boleh melakukannya dengan baik dan senantiasa diberi kesehatan. Berkati saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, pulihkan dan sembuhkan mereka seperti sedia kala. Kami pasrahkan pergumulan pandemi COVID-19, Tuhan yang campur tangan di dalamnya, dan biarlah Tuhan yang akan memulihkan kami dan menyembuhkan kami, memulihkan bangsa dan negara kami, memulihkan kota yang kami cintai, sehingga semuanya boleh kembali berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami pasrahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya bersama-Mu Tuhan kami akan menikmati hidup dan kehidupan ini, mengecap berkat-berkat-Mu. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Dengarkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani kehidupan hari ini, mengangkat tugas tanggung jawab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Soli Deo Gloria.